hal baru bagi Bapak Ibu semua. Kenapa? Mungkin sibuk kesana kemari, homesite segala macam. Hilangkan atau flexing juga nih. Iya, kan belum potong. Iya, kan jadi kita ngumpul di rumah nih Pak. Ada jenuh-jenuh boring-boringnya kan. Nah, ini jadi menghilangkan stres kita, refreshing kita dengan apa? Salah satunya dengan kita membuat budidaya ikan dalam ember. Diantaranya kita bisa manfaatkan tutupnya untuk cerita bolong-bolongnya nih apa ya? Kenapa harus dibolong-bolongin? Kita ambil nanti airnya ini sebagai media tanam untuk nih. Oh, ini yang tadi kita buat yang itu tadi ya? kita buatnya. Yang tadi dibuat. Benihnya udah itu udah nunggu tuh. Kak, ini Kak. Nah, ini apa saja posisinya ya? Ini dia bisa dipindah ke sini. Ini lelenya tuang Nah, sini. ya, boleh, Pak. Oke, ini Nah, lelenya ini satu ember kita bisa berapa ekor nih Bang? untuk ini kan volumenya 60 liter nih. 60 liter ini idealnya kita pakai kan air juga nggak penuh karena sebatas ini basah ya di sini ya, kena menyentuh ini ya. Sebatas ini ya. Ini ya. Nah, ini nggak sampai full. Kemudian kenapa juga harus ditutup, nggak udah dibuka ini kenapa juga lebar? Ini menghindari ikan lele nekat Loncat. biasa ikan tuh salah satu hewan yang nekat tuh ikan lele. Nah, lompat di keluar. Iya. Nah, ini saya kemarin belum sampai ke Bapak Haji, saya udah berapa ekor yang lompat nih. Nggak ketahuan. Iya. Atau dia sudah tak bernyawa gitu. Nggak bisa Tadi juga di dibuat. dalam lihat ada pohon-pohon kecil apa tuh? Itu jadi apa namanya tanaman eceng gondok. Oh, untuk oksigenasinya Betul, ya. salah satu bentuk kebutuhan oksigen. Nah, Ini ada Ini air, 1, 2, 3, 7. kasih lele, terus dikasih ini. saya satu mau. Nah, gini. Terus apa lagi? Umumnya orang kalau budidaya ikan lele itu melakukan treatment airnya persiapan itu seminggu sebelumnya. Menggunakan apa? Umumnya dia menggunakan bakteri pengurai, probiotik, apapun yang ada. Nah, di sini salah satu fungsi kita punya probiotik, kita lebih unggul, lebih banyak jumlahnya, sediaan juga lebih banyak. Nah, kita sediakan. Kemudian orang umumnya harus 1 minggu, betul. Bisa nggak hari itu juga langsung kita gunakan? Bisa. Nah, biasanya kan begitu, kalau misalnya air nih tuang, tiba-tiba lelenya ngambang semua tuh Bang. Nah, Bisa cepet ya? lele itu kondisi dia ngambang, dia berdiri gitu ya. Pada Dia tegak tuh, pada dia upacara tegak. lelenya kalau Pasalnya bukan lagi nari dia buannya, tapi karena faktor kondisi air. Kondisi air itu ada amoniaknya, NH3, terus karena kondisi ada hidrogen sulfida H2S. Jadi, Nah, itu pentingnya air kudu didiamin dulu selama seminggu. Nah. Tapi kalau dengan ini nggak harus pekan ya, bisa lebih cepat bisa, ya. lebih cepat. Bahkan ini saya langsung nih Pak, nggak nunggu besok. Langsung deh, saya kasih tahu caranya Bang. Gitu kan, saya masukkan ini misalnya gini. Ini air kurang lebih 60 sekitar liter lah misalkan. Nih, wadah kan 60 nih. Berarti kurang dong dari ini, misalnya ini 50 liter, gitu kan? 50 liter berapa sih tromolnya? Nah, kita masukin tromol. Satu, Pakai sendok makan aja, nggak usah pakai ribet. 2, Oke. 3, 4. Ini brak-bruk aja ya. 4. Nggak usah Cukup ya, pakai Bang? gosip-gosip. Terus dijamin dulu. Udah, Oh, ya ini kan? sebelum lelenya masuk ceritanya nih. Taruhlah kita misalnya kan kita udah pesan lele nih. Nah, pagi sebelum lele datang kita udah siapin airnya. Siapin ini malam Ingat, nih. jangan sampai air pump langsung ya, kecuali air pump 24 jam. Nah, kemudian masukkan promo, aduk. Butuh nggak pakai alat-alat lain? Seperti ini saja sudah cukup. Tapi kalau mau pakai aerator lebih bagus lagi. Lebih bagus. Biar dia ada Atau di oksigen, rumah biar kita bisa udara. cari ini yang kita bisa membantunya. Apa ini? Oh, eceng gondok. Tumbuhan air. Faktor oksigen. Iya. Nah, jadi dia ada pelampung gitu, sehingga ada oksigen gitu ya. Hmm. Nah, kemudian datang ikan lele, biasakan kita masukkan perlahan-lahan, jangan langsung dia. Ini faktor hewan juga punya resiko stres. Oh, dia harus adaptasi dulu. Adaptasi berarti. perlahan, misalnya dari kantongnya, kita jangan langsung tuangkan, tapi masukinnya ke dalam Sama kantong-kantongnya. biar dia lepas sendiri, dia lari, mencari kondisi nyaman dia gitu kan. Nah, selesai itu, ini sudah berproses. Pemberian pakannya kapan? Ingat nih, ikan lele punya sistem metabolisme dalam tubuhnya itu 4 jam sekali. Jadi dari makanan menjadi kotoran itu 4 jam. Cepet ya? Ya, makanya orang ketika terjadi pemberian pakan itu
rentang waktunya terlalu jauh. Kanibal Dia karena kita makan. Kenapa lele makan saudaranya sendiri tuh? Karena telat makan. Telat makan. Kemudian di sisi lain itu terjadi malam hari biasanya. Kenapa malam hari? Ini jenis ikan lele ini ikan makhluk malam. Aktifnya di malam hari. Iya, sehingga otomatis harus kenyang ya? Lebih kenyang, harus kenyang malam. Nah, makanya kalau misalnya malam dia jadi kanibal, itu nggak ada ampas sama sekali. Misalnya nggak ada tulang, nggak ada pala sisa gitu kan. Kenapa tuh? Orang bilang ikan lele kok berkurang, tapi nggak ada sisanya gitu kan. Nah, itu terjadi. Nah, makanya kalau umumnya kalau bisa nggak kita lakukan juga persiapan treatment airnya seminggu, itu lebih bagus. Kenapa? Kita secara langsung mempersiapkan di kolam ikan kita kebutuhan pakan alaminya yang berasal dari plankton. Pertumbuhan plankton ini dengan promol lebih cepat. Kesempatan lu untuk bertumbuh plankton. Dapat pakan alamiahnya, itu pakan kualitas yang terbaik bagi ikan. Jadi si lele nggak pernah berhenti kekurangan makan. Betul. Kedua, plankton ini hidup juga menghasilkan oksigen. Sehingga betul. Dia tidak mencari oksigen harus ke atas gitu kan. Jadi nggak ada lele yang upacara. Nggak ada upacara. Nah, terjadinya upacara itu tadi karena amonia. Iya. H2S. Racun. Nah, berasal dari mana? Pertama, pakan yang berlebih nggak kemakan, itu jadi limbah, sampah. Kedua, dari kotorannya sendiri, itu limbah. Nah, sebenarnya dengan orang umumnya melakukan prosesnya treatment mengganti itu gimana? Airnya diganti, gitu kan, ganti baru, buang atau sedot kotorannya. Nah, kita ada beberapa treatmentnya. Yang pertama adalah dengan pemberian air promol atau promol langsung kita masukkan kayak tadi ya. Periodenya bisa jadi seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Kalau tadi di awal treatmentnya kita masukkan promol sampai 4 sendok, ini tiap pemberian 1 sendok akan cukup. Setiap hari. 3 hari sekali. 3 hari sekali dikasih gitu. Nah, tujuannya apa tadi? Faktor NH3 tadi, amonia ataupun biar terurai dia. Sehingga tidak terjadi lagi ikan upacara keracunan. Terus katanya ikan ter sama gedenya ya? Kalau ikan lele ada yang gede dan kecil, yang kecil dimakan gitu. Betul, itu resiko hukum alam. Karena cuman yang terjadi adalah itu terjadi kenapa? Pakan yang diberikan telat atau tidak maksimal atau terjemah kurang, sehingga yang kebagian makan yang gesit yang gede, sehingga dominan, yang kecil nggak kebagian, akhirnya udah gitu pakan disentikan, sehingga harusnya masih makan nggak kebagian makan. Nah, kemudian pakannya juga ini kan melakukan perlakuannya 2 hal ya. Satu di airnya, satu lagi di pakan. Sama seperti kita lakukan tadi pakan untuk ayam, pakan semprot, leletnya kita semprot gitu kan. Nah, beberapa juga teman-teman itu bisa memberikan makanan ikan lele kita ini berasal dari sisa makanan kita di rumah. Sisa makanan dibuang kita. Kalau gitu, kalau punya ayam, punya lele, sisa-sisa makanan nggak mubazir ya. Nah, caranya itu juga sisa makanan gitu kita kasih air promol. Iya, untuk melindungi biar nggak ada bakteri. Nah, ini Bang, bakterinya ini Bang. Ini kan sudah ada nih. Nah, ini berarti udah itu masukin lelenya. Kita masukin lelenya. Ini lelenya berapa ekor kira-kira nih? Untuk segini ini kita masukkan sebanyak 50 ekor. 50 ekor. Kenapa 50 ekor? Kalau dia lebih, dia terlalu kecil areal ini, proses perkembangannya juga nggak maksimal nanti. Kita tuang ya. Lele banyak nih. Tapi kecil-kecil masih lele besar. Besaran ini. Nah, ini kita lihat sini. Nah, ya. Ini ukuran lelenya juga jangan lebih kecil dari ini. Oke, jangan terlalu kecil. Ini kira-kira ini ya. Ukuran 10 cm lah ini, kurang lebih. Dengan pertimbangan kenapa ukuran segini? Dia punya daya tahan sudah lebih bagus dibanding yang ukuran 5 cm. Ini mohon perhatian sahabat ini, terutama bagi pemula. Pemula ini pakai yang ukurannya sudah di atas 10 cm ya. Kalau di bawah ini buat pemula ini berisiko, karena bagaimanapun juga namanya mengolah banyak kayak gini ya. Itu banyak ininya racunnya. Nah, ini kita tuang. Gedenya merata tuh. Iya. Jadi dengan ukuran segitu pun kita bisa panen sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan. Cukup. Nah, biasanya kan ukuran kecil 2 bulan. 2 bulan. Nah, ini karena sekarang kombinasi dengan media tanam nih Pak. Sekarang. Nah, dari sini jangan lupa nih ya, kalau ada ya, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nggak mudah juga menjadi. Banyak juga kok tapi di ampang-ampang itu. Nah, alhamdulillah. Ini. Nah, ini bibit yang kemarin kita ini semai. Nah, ini